Alkisah, terdapat satu keluarga yang menguasai sebuah pulau Subi termasuk Datuk Kaya, istrinya, Cikwan. Mereka memiliki seorang putri yang baik hati dan anggun bernama Nilamsari. Keanggunan dan perilaku yang lembut dari Nilamsari terkenal hingga terdengar ke negeri tetangganya. Permaisuri kerajaan Palembang ingin melamar Nilamsari untuk putranya. Ia menyampaikan pesan untuk lamaran kepada keluarga Datuk Kaya. Lamaran kerajaan Palembang diterima oleh Datuk Kaya dan Cikwan dengan baik. Oleh karena itu, dipilihlah pada 10 Safar tanggal pernikahan, tidak jauh dari waktu lamaran. Saat menjelang tanggal pernikahan, Cikwan menyediakan semua yang dibutuhkan untuk pernikahan putrinya. Dan pada saat hari pernikahan semuanya telah lengkap dari semua makanan dan hiasan sudah tersedia serta dandang nasi pun sudah siap disajikan. Namun, menjelang sore hingga malam hari kumpulan mempelai laki-laki tidak kunjung datang. Cikwan pun menghibur suaminya supaya tidak marah. Ternyata, kumpulan pengantin laki-laki baru datang pada 13 Safar tanggal khusus untuk kedua mempelai akan dinikahkan saat itu. Tetapi, Cikwan merasa bingung karena seluruh makanan telah basi sebab semua makanan sudah basi hingga Cikwan tidak tahu harus menyiapkan makanan apa lagi. Seketika Datuk berkata, "Biarin saja mereka makan yang nasi basi," ucap Datuk Kaya sedang marah. Lalu Bu Cikwan menjawab, "Jangan Pak, tidaklah baik. Lebih baik kita buatkan hidangan yang baru ya Pak untuk mereka." Datuk tetap bersikeras supaya semua tamu diberikan makanan basi. Cikwan diberitahukan oleh salah satu seorang anggota keluarga mempelai laki-laki, jika kapal mereka terkena terjangan badai, hingga mereka terpaksa melindungi diri, selama berhari-hari di suatu pulau sampai tunggu badai reda. Datuk Kayo pun tetap merasa cuek dan tidak mau mendengarkan ucapan dari Cikwan. Tidak disangka, Cikwan merasa kesal dengan sikap suaminya tersebut. Datuk Kayo sampai mengatakan, ia akan mengajukan talak atau cerai kepada Cikwan, apabila masih mempermasalahkan nasi basi itu. "Kita dapat bercerai hanya sebatas nasi basi ini," teriak Datuk Kayo. Seketika badai menghampiri, hingga air laut meninggi, seperti gunung menghajar Pulau Subi, menjadi terbagi 2 pulau. Pulau kecil untuk Cikwan dan pulau besar untuk Datuk Kayo. Kemudian, selat yang sudah terbelah keduanya disebut Selat Nasi. Begitulah adik-adik kisah asal mula Selat Nasi. Ada pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini, yakni sebuah ketidaksabaran akan mengakibatkan masalah yang sangat fatal dan juga berhati-hatilah dalam berucap, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan ucapan tersebut. Sampai jumpa di Dongeng Nusantara kita esok malam. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe untuk cerita legenda Nusantara menarik lainnya. Selamat malam dan mimpi indah.